Sejarah Al-Quran, penulisan dan pemeliharaannya. Al-Quran. Kenapa kitab umat Islam dinamai Al-Quran? Kata Al-Quran terdapat pada surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayat 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian, kata Quran pada ayat ini dipakai untuk menamai kitab Al-Quran yang dikenal orang sekarang ini. Definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Al-Quran yang diwahyukan di Makkah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Al-Quran yang diwahyukan di Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Bagaimana Nabi Muhammad memperoleh wahyu? Ada beberapa cara. 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati beliau. Dalam hal ini, malaikat tidak menampakkan dirinya. Nabi Muhammad tiba-tiba saja merasakan wahyu itu ada di dalam hatinya. 2. Malaikat menampakkan dirinya, baik sebagai laki-laki maupun wujud aslinya, lalu berkata-kata, sehingga Nabi Muhammad mengetahui dan hafal dengan kalimat itu. 3. Wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Cara inilah yang paling berat dirasakan beliau, seperti yang dikisahkan oleh Zaid bin Sabit. Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Ketika diturunkan wahyu itu, beliau seakan-akan terserang demam. Keringatnya bercucuran dari dahinya. Kemudian setelah selesai turun wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Al-Quran di masa Nabi Muhammad. Setiap diturunkan wahyu, Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk menghafal dan menuliskannya. Penulisan ayat-ayat Al-Quran pada saat itu dilakukan di atas batu, tulang, kulit binatang, pelepah kurma, dan apa saja yang bisa dipakai untuk menuliskannya. Nabi Muhammad memerintahkan hanya ayat-ayat Al-Quran sajalah yang boleh dituliskan. Selain Al-Quran, yaitu pelajaran yang keluar dari perkataan Nabi Muhammad, dilarang menuliskannya. Selain itu, Nabi Muhammad juga menerangkan bagaimana ayat-ayat ini mesti disusun pada suatu surat di dalam Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, ada 3 unsur yang saling mendukung untuk memelihara Al-Quran. 1. Hafalan para sahabat yang hafal Al-Quran. 2. Naskah yang ditulis untuk Nabi Muhammad. 3. Naskah yang ditulis untuk diri mereka masing-masing. Al-Quran di masa Abu Bakar. Sepeninggal Nabi Muhammad, banyak umat Islam yang kembali murtad. Oleh karenanya, kaum muslimin memerangi mereka. Dalam peperangan itu, banyak sahabat yang hafal Al-Quran mati syahid. Umar bin Khattab merasa khawatir akan gugur pula penghafal Al-Quran dalam peperangan berikutnya. Lalu, Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar yang saat itu sebagai khalifah kaum muslimin untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar pun menjawab, mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat Rasulullah? Umar menegaskan bahwa ini perbuatan baik. Umar pun memberikan alasan-alasan kebaikan dari pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar dapat menerima pendapat Umar. Ia pun menugaskan Zaid bin Sabit, salah seorang penulis wahyu dari Rasulullah saat Quran diturunkan, untuk mengumpulkan Al-Quran. Zaid mendatangi para sahabat yang menyimpan tulisan Al-Quran. Ayat-ayat itu tertulis pada tulang kambing atau unta, pelepah kurma, batu, tanah liat, dan media lainnya. Zaid mengumpulkan tulisan-tulisan itu. Selain itu, Zaid mendatangi para sahabat yang hafal Al-Quran. Walaupun Zaid hafal Al-Quran, ia merasa perlu membandingkan hafalan-hafalan itu. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian dalam penulisan Al-Quran.
Semua bahan dan hafalan dari para sahabat ia tulis dalam lembaran-lembaran serupa daun lontar dan diikatkan dengan benang yang tersusun menurut urutan ayatnya, sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kemudian tulisan ini diserahkan kepada Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, tulisan ini diserahkan kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar wafat, tulisan ini dipegang oleh Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah. Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam telah mencapai Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli, Libya sebelah barat. Di wilayah yang luas ini, kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran. Ada pula yang masing-masing mempunyai naskah tulisan ayat Al-Quran. Tetapi naskah yang mereka punyai banyak yang tidak sama susunan suratnya antara satu sama lainnya, sehingga sering terjadi perselisihan di antara mereka. Keadaan ini dilaporkan kepada Khalifah Utsman. Khalifah kemudian membentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, terdiri dari 12 orang. Beliau juga meminjam lembaran-lembaran Al-Quran dari Hafsah, anak Umar, istri Rasulullah, yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar. Panitia ini kemudian menulis Al-Quran dengan berpedoman kepada 1. Para penghafal Al-Quran. 2. Bila ada perselisihan dialek bahasa Arab pada Al-Quran, maka yang digunakan adalah dialek menurut suku Quraisy. Perlu diketahui pada masa kekhalifahan Utsman, umat Islam sudah mengenal kertas sebagai media penulisan. Maka Al-Quran dituliskan pada media kertas ini sebanyak 5 buah. Al-Quran yang telah dibukukan ini dinamai Al-Mushaf. 1 buah mushaf disimpan di Madinah. 4 buah mushaf lainnya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Mushaf-mushaf ini kemudian disalin dan diperbanyak di masing-masing tempat. Setelah itu Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan naskah-naskah yang masih dipegang masing-masing individu. Setelah terkumpul, naskah itu dimusnahkan. Demikianlah sejarah penulisan Al-Quran, di mana penulisannya dilakukan sejak awal sepeninggal Rasulullah wafat. Berkat kebijakan para khalifah Khulafaur Rasyidin, Al-Quran terpelihara sampai sekarang.